Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan kelas R3L dan yang kami hormati Ibu dosen Ibu Sri Utami MPDKon selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dari mind mapping yang telah kami buat yang berisikan materi tentang self-directed learning. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fania Azarin dan ada rekan saya yaitu Ainun Fadilah, Kamala Irza, Ria Indah, Aisyah Zulfa, Febriani Manurung, Kasmawati, dan juga Anissa Tiara. Langsung saja, di sini terdapat pengertian dari self-directed learning itu sendiri. Jadi, self-directed learning atau bisa kita singkat SDL merupakan pembelajaran yang berorientasi pada masalah, penggalian informasi untuk memecahkan masalah. Jadi, SDL ini merupakan proses belajar yang berfokus pada peserta didik, namun tetap dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun kelompok. Dan strategi yang dilakukan oleh model SDL ini itu untuk membangun inisiatif dari individu, rasa kemandirian, peningkatan diri, dan evaluasi bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan otonomi yang dimiliki. Berikut ini ada pengertian dari SDL dari salah satu ahli yaitu TUF, di mana TUF ini menggambarkan SDL sebagai proses di mana individu memutuskan apa yang harus mereka pelajari, bagaimana mereka akan belajar, dan bagaimana mereka akan menilai kemajuan mereka. Jadi SDL ini di mana peserta didik itu merencanakan apa yang ingin mereka pelajari dan akhirnya itu mereka akan mengevaluasi sendiri dari proses belajar yang telah mereka lakukan. Itu saja mungkin pengertian dari SDL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, ada kegiatan belajar bersifat mandiri. Kegiatan bersifat mandiri atau self-directed mengarah diri sendiri, tidak dependent atau bergantung pada orang lain. Yang kedua, pertanyaan dijawab atas dasar pengalaman, tidak sepenuhnya mengharap jawaban dari guru atau orang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman, tidak mengharapkan jawaban dari guru atau orang lain. Yang ketiga, ada immediate application. Orang dewasa mengharapkan immediate application atau penerapan dengan segera dari apa yang dipelajari. Mereka tidak dapat menerima delayed application atau penerapan yang tertunda. Yang terakhir, collaborative learning. Lebih menyukai collaborative learning karena belajar dan tukar pengalaman dengan sesama orang dewasa menyenangkan dan dapat sharing responsibility atau berbagi tanggung jawab. Baik, selanjutnya ada karakteristik yaitu 1. Inisiatif pribadi. Inisiatif pribadi itu pelajar yang mengambil inisiatif untuk memulai dan mengarahkan proses pembelajaran sendiri. Mereka memilih kendala atas apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka mempelajarinya, dan kapan mereka melakukannya. Lalu yang kedua ada mengatur tujuan pembelajaran, yaitu individu menetapkan tujuan pembelajaran pribadi. Mereka menentukan apa yang ingin mereka capai melalui pembelajaran mereka dan mengukur kemajuan mereka terhadap tujuan-tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada mengelola sumber daya, yaitu pembelajar mengelola sumber daya pembelajar mereka sendiri termaksud waktu, materi, dan alat. Mereka dapat mencari bahan bacaan, sumber daya online, atau pengalaman langsung sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat ada kemandirian. Pembelajar menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran mereka, yaitu mereka belajar bagaimana mengatasi hambatan dan rintangan mereka, mencari solusi sendiri, dan terus berkembang tanpa bergantung pada instruktur. Yang kelima ada evaluasi diri, yaitu pembelajaran secara aktif mengevaluasi kemajuan mereka sendiri,
Mereka merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan apa yang telah mereka capai. Lalu bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajaran mereka di masa depan. Langkah-langkah dalam self-directed learning atau pembelajaran yang dipandu sendiri dapat mencangkup yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Mulailah dengan menentukan apa yang ingin Anda pelajari atau capai. Tujuan ini harus jelas dan terukur. Menetapkan tujuan pembelajaran, identifikasi dengan jelas apa yang ingin Anda pelajari atau capai. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART goals. Lalu pahami mengapa tujuan ini penting bagi Anda sehingga Anda tetap termotivasi untuk belajar. Lalu yang kedua, identifikasi sumber belajar. Temukan sumber-sumber belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan Anda. Ini bisa berupa buku, kursus online, video tutorial, atau bahkan mentor. Identifikasi sumber belajar yaitu temukan sumber-sumber belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan Anda. Ini bisa termasuk buku, artikel, kursus online, video tutorial, situs web, jurnal ilmiah, atau bahkan mentor. Pastikan sumber-sumber ini relevan dengan topik yang Anda pelajari dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, ada rencana jadwal belajar. Tetapkan jadwal reguler untuk belajar. Disiplin dalam mengikuti jadwal ini sangat penting. Rencana jadwal belajar. Tetapkan jadwal reguler untuk belajar. Ini mencangkup menentukan waktu dan durasi sesi pembelajaran Anda. Kemudian buat jadwal yang realistis dan sesuaikan dengan rutinitas harian Anda. Dan disiplin diri adalah kunci. Berusaha untuk mengikuti jadwal yang telah Anda buat. Lalu yang keempat, proses pembelajaran. Mulailah mempelajari materi yang Anda pilih. Ini bisa mencangkup membaca, menulis catatan, mengikuti pelajaran online, atau berlatih keterampilan tertentu. Proses pembelajaran dengan mulailah mempelajari materi yang Anda pilih sesuai dengan tujuan Anda. Lalu, berbagai metode pembelajaran dapat digunakan, termasuk membaca, mendengarkan, mengamati, mencatat, atau berlatih aktif dengan berdiskusi atau memecahkan masalah. Dan cobalah untuk memahami konsep-konsep yang Anda pelajari, bukan hanya menghafal. Selanjutnya, evaluasi kemajuan, yaitu selalu pantau kemajuan Anda terhadap tujuan Anda. Jika Anda merasa kurang mengerti atau perlu peningkatan, atur ulang pendekatan pembelajaran Anda. 6. Refleksi, yaitu setelah mencapai tujuan atau mencapai tonggak tertentu. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda dapat terus berkembang. 7. Keterlibatan diri, yaitu jangan ragu-ragu bertanya, mencari bantuan dari sumber lain, atau berkolaborasi dengan orang lain dalam mempelajari Anda. 8. Fleksibilitas, yaitu jadilah fleksibel dalam pendekatan Anda. Terkadang rencana harus berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan situasi. 9. Motivasi diri, yaitu pertahankan motivasi Anda dengan meningkatkan diri sendiri. Mengapa Anda mulai mempelajari ini dan manfaat apa yang akan Anda dapatkan? Penguatan positif. Berikan penghargaan pada diri sendiri ketika
Anda mencapai tujuan-tujuan kecil dalam mempelajari Anda. Ini dapat membantu mempertahankan motivasi. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan self-directed learning, yaitu yang pertama, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan sesuai dengan arah minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan majemuk dan mereka miliki. Contohnya gini, seorang siswa misalnya dia lebih dominan, lebih cepat menangkap dengan gaya belajar tanya jawab. Jadi dia lebih aktif dalam tanya jawab sehingga dia bisa lebih memahami dan mengerti dalam hal tersebut. Yang kedua yaitu menekankan sumber belajar secara lebih luas baik dari guru maupun sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Contohnya siswa ini bisa saja mencari sumber belajar seperti ke Perpusnas, juga bisa ke Gramedia karena di situ banyak sumber belajar yang sangat luas, bahkan nggak disampaikan dari guru maupun dari hal-hal tersebut. Yang ketiga yaitu mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kebutuhan. Contohnya seperti kita memilih jurusan, misalnya kita minat kita di bagian jurusan bimbingan konseling. Nah, jadi kita itu memilih bimbingan konseling untuk jurusan karena itu bagian minat kita. Yang keempat yaitu mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Nah, jadi di sini mahasiswa itu harus bisa mengembangkan suatu kemampuannya dalam pengetahuan agar dia bisa lebih leluasa. Yang terakhir yaitu pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan yang luar biasa untuk mempertajam kesadaran mereka akan lindungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dia hadapi. Kekurangan atau kelemahan metode self-directed learning yaitu 1. Siswa bodoh akan semakin bodoh karena kurangnya motivasi, tidak tahu apa yang dipelajari, tidak ada waktu, dan siswa pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi atau tidak ada interaksi tatap muka satu sama lainnya. Yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut akan sulit untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi yang cocok untuknya, atau karena siswa yang bersangkutan tidak mengetahui sampai seberapa kemampuannya. Baiklah, dari beberapa penjelasan dari rekan-rekan saya dapat disimpulkan bahwa self-directed learning adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan belajar perencanaan belajar sendiri atau self-plan dan dilakukan secara sendiri atau self-conducted. Menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar. Self-directed learning meliputi bagaimana siswa belajar setiap harinya, bagaimana siswa dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang cepat berubah, dan bagaimana siswa dapat mengambil inisiatif sendiri ketika suatu kesempatan tidak terjadi atau tidak muncul. Self-directed learning juga adalah sebuah proses di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain, dan proses dalam self-directed learning ini dilakukan dengan menyadari kebutuhan sendiri dalam belajar, mengatur tujuan pribadi, membuat keputusan pada sumber dan strategi belajar, dan menilai hasil. Sekian penjelasan mind mapping dari kelompok kami mengenai materi self-directed learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.